Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali pada bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Untuk itu teman-teman, perlu sepatutnya di bulan suci kali ini, di bulan suci Ramadan kali ini, kita meningkatkan ketakwaan kita. Kita meningkatkan ibadah-ibadah kita, menambah amal-amal baik kita, dan mengurangi amal-amal buruk kita. Karena notabene dengan adanya bulan Ramadan ini merupakan kesempatan bagi umat muslim untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalannya Allah. Kembali ke jalan lurusnya. Sehingga kita insya Allah mendapatkan cintanya Allah. Kalau kita mendapatkan cintanya Allah, udah pasti kita dapatkan surganya Allah. Untuk itu di bulan suci Ramadan ini marilah kita untuk senantiasa berlomba-lomba untuk mencari cintanya Allah, mencari cinta Sang Pencipta kita. Sebelum kita mencintai ciptaannya. Ya. Selanjutnya salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang mendakwahkan syariat Islam, yang berjuang bersama sahabatnya menegakkan kebenaran pada zaman yang penuh dengan kejahiliahan, sehingga manfaatnya kita bisa rasakan sampai saat ini. Manfaat kenikmatan iman, manfaat kenikmatan agama Islam, manfaat kenikmatan kedamaian kita bisa rasakan sampai sekarang ini berkat beliau. Baik teman-temanku yang seiman, yang beriman, tentunya beriman. Kita di dunia ini mengharapkan dan kita ingin masuk ke surganya Allah kelak. Tapi mari kita renungkan bahwasanya apakah kita sudah pantas untuk masuk ke surganya Allah? Apakah kita sudah siap suatu ketika kita dipanggil oleh Allah? Apakah kita sudah siap pada hal itu? Karena salah satunya cara untuk masuknya surganya Allah yaitu dengan kita dicabut dulu nyawanya gitu kan. Baru kita masuk ke surganya Allah. Tapi apakah kita bakal masuk ke surganya Allah? Allahu a'lam. Untuk mempersiapkan hal itu, sudah patutnya kita di bulan suci Ramadan ini yang alhamdulillah kita dipertemukan kembali di bulan yang penuh berkah ini, sudah sepantasnya kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal-amal baik kita, supaya kita dapat mendapatkan cinta dari Allah. Kita kembali ke jalannya Allah gitu. Kembali jalan ketaatan kepada Allah. Ya inilah waktunya teman-teman. Di bulan suci Ramadan ini kita waktunya. Ada beberapa kunci supaya kita tuh mendapatkan cintanya Allah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawi yang mencatat sebuah hadis perihal zuhud. Zuhud merupakan adalah kunci untuk meraih cintanya Allah, teman-teman. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, seseorang pernah datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal perbuatan yang jika kulakukan aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia." Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Bersuhudlah engkau di dunia.
Bersuhudlah dengan dunia, niscaya engkau dicintai oleh Allah. Dan bersuhudlah dengan apa yang dimiliki orang lain, niscaya engkau dicintai oleh mereka. Bagaimana caranya kita untuk zuhud kepada dunia? Ya, kita harus berpikir bahwasanya dunia itu merupakan hal atau kehidupan yang sementara. Dunia itu kehidupan yang fana. Hal yang sementara saja, sedangkan kehidupan yang sesungguhnya yang kekal itu ada di akhirat kelak. Maka dari itu kita wajib untuk kita mengumpulkan amal-amal baik kita untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak nanti. Ya qaumi innama hadil hayatud dunya mata'a wa innal akhirah hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Quran surat Al-Ghafir ayat 39. Dari ayat tersebut juga sudah jelas menjelaskan bahwasanya ya di dunia itu hanyalah kesenangan sementara. Untuk itu kita tidak boleh untuk terlena dalam kesenangan tersebut. Bersuhudlah dalam dunia. Bersuhudlah di dunia. Bersuhudlah apa yang kita dapatkan yang ada di dunia. Zuhud itu tidak berarti kita itu hidup miskin dan kita itu dihina dan kita itu tidak punya harta. Bukan hal yang seperti itu, tapi zuhud itu sederhana. Imam Ahmad mendefinisikan zuhud itu dengan tidak serakah dan tidak menginginkan harta yang dimiliki orang lain. Itu zuhud menurut Imam Ahmad. Namun ketika ada dunia dalam genggaman kita, itu kan yang kita inginkan kan? Yang kita dunia itu ingin kita menggenggam dunia gitu. Tapi ketika dunia itu ada di genggaman kita dan kita berhasil menggenggam dunia, maka kita tidak boleh terlena akan kenikmatan itu, teman-teman. Kita tuh harus mencontoh bagaimana Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf yang mampu memanfaatkan kelebihan rizki dari Allah itu untuk mendukung perjuangan dan menegakkan dakwah Islam. Untuk memperjuangkan Islam. Dari yang dicontohkan oleh Utsman, dari teladan dari Utsman itu berarti mengartikan bahwasanya orang yang miskin itu belum tentu zuhud. Sedangkan orang yang kaya itu belum tentu tak zuhud. Sebab zuhud hakikatnya tampak dalam sikap seseorang terhadap harta yang diberikan oleh Allah. Bagaimana sikap seseorang ketika Allah telah memberikan harta, memberikan rezeki kepada kita? Apakah itu buat dia foya-foya di dunia ataukah itu buat untuk mendukung perjuangan dia untuk mendakwahkan Islam? Menurut Sufyan bin Uyainah, orang zuhud adalah jika mendapatkan nikmat, maka ia itu akan bersyukur. Dan jika ditimpa musibah, maka ia akan bersabar. Jika kita menerapkan apa yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah itu, secara tidak langsung bahwasanya orang zuhud itu senantiasa mendapati kehidupannya dalam ketenangan. Mendapatkan hidupnya itu dalam rasa tenang. Gitu kan? Karena dia tidak memikirkan apa yang di dunia, karena dia tuh berpikirkan bahwa dunia itu hanya sementara, tapi dia tuh memikirkan akhirat itu yang abadi, sehingga apa yang dia dapati dari apa yang dia dapatkan di dunia ini itu akan sementara. Itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tersebut. Dia mendapatkan rezeki dari Allah untuk mendukung perjuangan dan mendakwahkan Islam gitu. Nah, secara garis besarnya bahwasanya seorang hamba yang zuhud itu menyadari bahwasanya rezeki yang datang dari Allah itu telah ditetapkan di sisinya. Bahwasanya rezeki yang tidak akan bertambah atau berkurang gitu. Rezeki yang telah didapatkan dari Allah, yang telah kita dapatkan dari Allah, itu tuh ya sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Jadi ya tidak akan mengejar-ngejar dengan cara yang tidak halal gitu. Ya kita berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut, tetapi ya yang dengan catatan tidak terlena dalam
tidak terlena dalam kenikmatan itu ketika Allah memberikan rezeki yang lebih. Ya, itu yang dikatakan Sufyan bin Uyainah, orang zuhud adalah jika mendapatkan nikmat ia bersyukur dan jika ditimpa musibah maka ia bersabar. Seperti teman-teman. Nah, ketika kita telah menerapkan sifat zuhud kita di dalam diri kita, kita tidak mementingkan dunia, tapi kita lebih mementingkan akhirat secara tidak langsung, maka Allah akan memberkahi kita. Maka Allah insya Allah Allah akan mencintai kita. Karena kita lebih mementingkan akhirat daripada dunia kita. Jika kita mementingkan akhirat, berarti kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita tahu nanti akhirat itu ada neraka, ada surga. Jika kita ingin mencari cintanya Allah, maka kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Meningkatkan amalan-amalan kita kepada Allah. Sehingga Allah melihat kita, maka Allah akan mencintai kita. Jika Allah mencintai kita, maka Allah akan mengasih surga Allah untuk kita. Maka Allah akan mengizinkan kita untuk masuk surganya. Gitu teman-teman. Jadi marilah kita untuk di bulan Ramadan ini, marilah kita untuk berlomba-lomba, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan amal-amal baik, dan meninggalkan apa yang ada di dunia, tidak mementingkan urusan dunia, tapi kita kembali mementingkan urusan akhirat. Kita kembali menyisihkan waktu kita jangan di dunia untuk kepentingan akhirat, untuk bekal kita nanti ketika di akhirat. Yang insya Allah jika kita melakukan hal tersebut, insya Allah Allah akan melihat kita sebagai orang-orang yang takwa dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.